البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-hadisul hadiyata asyrah ba'da sab'imi'ah. Untuk penambahan yang di sini 711. Wa an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an, Abu Abdurrahman Al-Hudali, Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil, termasuk sabiqin al-awwalin minal muhajirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha satakunu ba'di asarah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sepeninggalku nanti akan terjadi asarah, yaitu secara senangnya adalah, mudahnya adalah kezaliman. Wa umurun tungkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Qalu ya Rasulullah kaifa ta'muru man adraka minna dzalik. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana Anda memerintahkan orang dari kalangan kami yang mendapati peristiwa itu? Qal tu'addunal haqqa alladzi 'alaikum. Kalian tunaikan hak yang menjadi kewajiban kalian, hak penguasa yang menjadi kewajiban untuk kalian laksanakan. Wa tas'alunallaha alladzi lakum, dan kalian memohon kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Muttafaqun alaih. Baik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Muhammad itu tidak pelit, tidak kedekut untuk menceritakan perkara gaib, perkara yang Allah taala beritahu tentunya. Baik. Setelah Allah memberitahu, maka Rasulullah menceritakan, termasuk perkara gaib adalah ini. Baik. Kenapa? Karena memang ini adalah kewajiban Nabi, sebagaimana dalam hadis yang telah kita lewati. Nomor berapa itu? 709. Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Sesungguhnya tidak ada satu nabi pun sebelumku kecuali dia wajib untuk menunjukkan kepada umatnya, menunjukkan umatnya kepada kebaikan yang dia tahu untuk mereka dan memperingatkan mereka dari keburukan yang dia tahu untuk mereka. Nah, di antaranya adalah perkara yang akan diceritakan tadi, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang ana nukilkan tadi juga, hadis Abdullah bin Amr ibnul As, yaitu adanya penguasa-penguasa yang zalim. Ya, Rasulullah menceritakan itu, dan ini termasuk perkara gaib, agar apa? Umat tahu apa yang wajib dilakukan dalam situasi yang seperti itu. Dan ini menunjukkan mukjizat Nabi Muhammad SAW, karena beliau menceritakan perkara yang akan datang dan belum terjadi, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad di dalam kitab beliau Ikmalul Mu'allim atau Ikmalul Mu'lim alal khilaf, mu'allim atau mu'lim, wazan af'ala atau fa'ala, bahwasanya ini termasuk mukjizat Nabi, menceritakan perkara yang akan terjadi. Demikian pula kata Imam Nawawi rahimahullah, ini termasuk tanda kenabian beliau, menceritakan peristiwa yang akan terjadi dan terjadi berulang-ulang setelah itu, menunjukkan memang Nabi itu diberitahu ilmu yang gaib dari Allah Ta'ala. Beliau memang mendapatkan naba, mendapatkan pemberitaan. Baik. Kemudian apa yang akan terjadi? Asarah. Asarah dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad, yaitu perkara yang menjadi hak kalian ternyata diberikan kepada orang lain. Subsidi hak kita ternyata diberikan ke konco-konco penguasa misalkan. Termasuk juga asarah, kata Al-Qadhi Iyad, adalah memberikan amanah dan beban bukan pada orang yang layak mendapatkannya, seperti waliul ahad yang wajib, yang berhak mendapatkan kepemimpinan setelah itu tentunya adalah yang qawiyun amin, orangnya kuat jiwanya, kuat fisikalnya, dan dia terpercaya. Ternyata justru yang mendapatkan kepemimpinan setelah itu justru mungkin apa? Pengkhianat atau serigala atau yang punya jiwa-jiwa seperti itu. Nah, ini asarah. Baik.
Wa umurun tungkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Kalian ini kembali ke siapa? Kembali kepada para sahabat yang mereka tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Bukan tungkirunaha ini wawunya kembali ke umat secara umum, karena jumhur umat itu justru jahil terhadap kebenaran. Apa yang mereka ingkari dan apa yang mereka anggap sebagai ma'ruf itu tidak muktabar, itu tidak terpandang. Tapi yang terpandang adalah yang dianggap mungkar dan dianggap ma'ruf oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Baru ini layak untuk masuk ke dalam hadis ini. Berapa banyak orang menganggap itu mungkar padahal justru itu yang baik, karena orang itu yang tak mau belajar. Makanya Rasulullah tidak mengatakan diingkari umat ini, tapi kalian mengingkari itu. Menunjukkan para sahabat itu diakui ilmunya oleh Rasul, sehingga mereka tahu mana ma'ruf, mana mungkar. Rasulullah kemudian memperingatkan, nanti ada perkara-perkara yang kalian ingkari. Kalian tahu ini perkara yang mungkar. Makanya ini dimaktufkan kepada asaroh, yaitu kezaliman. Memang tadi adalah, yang ini adalah mungkar, maktuf kepada kezaliman. Qalu ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna dzalik? Ini menunjukkan fikihnya sahabat. Tidak kemudian sesuka hatinya melakukan apa, tapi tanya pada Nabi, kalau itu terjadi, apa perintah Anda? Maka di dalam menghadapi kesulitan, di dalam menghadapi musibah dan menghadapi fitnah, kita wajib mengikuti dalil, kita wajib mengikuti bimbingan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini para sahabat tanya, bagaimana Anda memerintahkan orang dari kami yang mendapati peristiwa waktu itu, kejadian itu? Qala tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Kalian wajib menunaikan hak yang wajib untuk kalian tunaikan. Dijelaskan oleh Imam Nawawi, demikian pula dijelaskan oleh Al-Qadhi Al-Aini di dalam Umdatul Qari. Di antaranya adalah yaitu hak penguasa untuk kita mendengar dan taat dan tidak melakukan khuruj, yaitu apa? Pemberontakan. Itu hak mereka dan itu yang wajib kita tunaikan, dan dalilnya telah kita lewati dalam Al-Quran dan mutawatir dalam sunnah, as-sam'u wa ta'ah, dan tidak mematahkan tongkat kepemimpinan. Berarti dari sini kita tahu, walaupun penguasanya itu ternyata yang terpilih itu orang yang jahat, tak boleh kemudian kita melakukan gerilya. Apa itu gerilya? Gerakan bawah tanah, melakukan pemberontakan, berusaha menjatuhkan dia. Tak, kalau dia yang terbentuk, maka ini memang takdir dari Allah. Kesalahan dari umat ini sendiri, karena pasti penguasa yang terbentuk itu gambaran keadaan umat. Apalagi rata-rata orang sudah mengatakan apa? Bahwasanya kita ikut demokrasi, pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pemerintahan terbentuk itu dari apa? Keinginan majoriti manusia. Ternyata yang terbentuk dia, berarti itulah gambaran majoriti manusianya. Kalau pemerintahnya korupsi, berarti apa? Tahulah kita di pasar-pasar, di kedai-kedai banyak yang korupsi. Sebagaimana bahkan apa di stasiun minyak, anak tak mengatakan di sini, banyak itu case-case di negara yang lain di sana itu ternyata apa? Ada korupsi dari orang yang meletakkan minyak itu, nanti dicuri sebagian dan seterusnya. Nah, kalau seperti itu, gimana menginginkan penguasanya adalah penguasa yang baik dan jujur? Nah, gambarannya ada pada kita sendiri. Dijelaskan oleh Imam Al-Qadhi Iyad di dalam kitab beliau tadi, apa tadi itu? Ihmalul Mu'allim. Ini menunjukkan anjuran, yaitu dorongan kepada umat ini agar mereka dalam menyelesaikan masalah ini adalah dengan apa yang disebutkan di dalam lafaz terakhir, wa tas'alunallaha alladzi lakum. Kalian memohon kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Bukan semata-mata yaitu mohon agar subsidi diberikan kepada kita sebagaimana mestinya, zakat dibagikan sebagaimana mestinya. Bukan hanya itu, tapi termasuk hak kita adalah memiliki penguasa yang baik. Caranya bukan dengan pemberontakan, dengan apa? Menjatuhkan, tapi dengan cara berdoa. Mohon kepada Allah agar memperbaiki keadaan umat ini dan memperbaiki keadaan para pemimpinnya. Jadi mohon kepada Allah, bukan dengan cara pemberontakan. Dan kata Al-Qadhi Iyad ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW telah membimbing umat bagaimana jalan keluar dari musibah yang mereka alami. Termasuk musibah yang terbesar adalah memiliki penguasa yang zalim. Penguasanya hanya satu, tapi tahu-tahu apa? Seluruh negara boleh berubah warnanya.
Ya satu, tapi dia menguasai orang banyak. Nah, ini musibah yang termasuk musibah terbesar. Maka caranya bukan dengan cara kekerasan, tapi memohon kepada Allah agar memperbaiki keadaan yang ada. Berarti apa? Kita sendiri juga wajib memperbaiki diri sendiri. Baik. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dengan bahasa yang panjang sekali hadis Ibnu Mas'ud ini. Memang untuk bab ini beliau syarahnya seringkali panjang-panjang karena beliau hidup di masa kekuasaan Ikhwanul Muslimin. Kebanyakan mereka setelah dibunuh oleh Jamal Abdul Nasir memang lari ke Saudi. Kemudian tahu-tahu belajar, dapat subsidi, lalu jadi penguasa, jadi hakim, jadi dan seterusnya. Nah, Ikhwanul Muslimin dakwahnya selalu menuju pada pemberontakan. Nah, makanya beliau ketika membahas bab ini di dalam Riyadhus Shalihin selalu panjang. Untuk apa? Haram untuk memberontak pada penguasa walaupun penguasanya zalim dan seterusnya. Dan rata-rata kalam beliau ketika mensyarah hadis Ibnu Mas'ud ini sama dengan kalam para ulama yang ana sebutkan tadi. Adanya kezaliman, hak tidak diberikan, justru penguasa yang memperkaya diri sendiri dengan harta benda dan fasiliti, dan perkara-perkara yang mungkar. Tetapi diwajibkan untuk tetap kita memberikan apa yang menjadi hak mereka. Jangan kezaliman mereka kita balas dengan kita mendolimi mereka. Berarti sama memang kalau seperti itu. Kezaliman dibalas dengan kezaliman. Tapi apa? Kezaliman mereka akan ditanya oleh Allah. Nah, kita wajib menunjukkan kita lebih baik dari mereka. Kalau kita membalas kezaliman dengan kezaliman, bukan dengan balasan serupa, tapi dengan kezaliman pula, maka apa? Apa bisanya kita dengan mereka? Untuk apa kita mencela mereka? Jangan-jangan kalau kita naik nanti sama aja. Ternyata kita pun seperti itu. Baik. Maka kita tunaikan hak mereka, yaitu untuk tetap mendengar dan taat dan tidak melakukan pemberontakan. Itulah caranya. Dan kita mohon kepada Allah agar mereka diperbaiki sebagaimana Allah memperbaiki. Juga mohon agar Allah memperbaiki keadaan kita. Inilah caranya agar pemerintah menjadi baik. Kalau muslimin semakin baik, semakin sadar, nanti tahu-tahu seperti case yang terakhir, tahu-tahu kita mana menyangka, tahu-tahu Raja Abdullah, beliau orangnya baik, tetapi memang sangat lembek dan membantu Ikhwanul Muslimin banyak. Tanpa kita tahu, ternyata apa? Negara sudah berubah, penguasanya adalah Raja Salman yang insya Allah lebih baik dan seterusnya. Dan memang terbukti waktu itu dakwah salafiyah semakin bagus lagi pada waktu itu, dan seterusnya. Akhirnya Ikhwanul Muslimin yang dibuang dan seterusnya itu. Walaupun keadaan tidak lama karena tetap yang namanya musuh itu berusaha untuk menjadikan penguasa yang baik itu umurnya tidak panjang, umur pemerintahannya dengan berbagai cara. Na'udzubillah. Dan itu hukuman karena apa? Kesalahan penguasa walaupun dia baik, tapi kalau apa itu anak-anaknya di sekolah ke negeri kufar, ya hasilnya memang apa? Penggantinya pun jadi macam itu. Sudah dipersiapkan oleh orang kafir, penggantinya adalah buruk. Na'udzubillah. Nah, itu termasuk hukuman karena salah meletakkan pendidikan anak. Dan itu gambaran kaum muslimin sekarang di Saudi seperti itu, bahkan bukan hanya di Saudi ya, di seluruh dunia salah pendidikan. Hasilnya ya memang seperti itu. Walaupun kita orang tua ingin baik, kalau anaknya pendidikannya buruk ya hasilnya jadi tidak lama kebaikan itu. Wallahul musta'an. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.